aturannya seperti apa sumpah dalam Islam? Secara umum, Nabi SAW mengajarkan agar kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Pernah suatu ketika beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut nama nenek moyangnya, nama leluhurnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian, nama leluhur kalian. Siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, auliyasmut, atau jangan bersumpah, atau diam, jangan bersumpah. Orang ketika ingin menyatakan sesuatu dan agar itu dipercaya, kemudian dia gunakan sumpah, maka dia akan menyebutkan sosok yang dia agungkan, yang dia muliakan, yang dia takdimi. Sehingga ketika dia menyebut leluhur, di situ ada isyarat bahwa dia mengagungkan selain Allah. Di saat itulah bentuk sumpah tersebut masuk kategori kesyirikan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Sehingga praktek seperti ini dalam Islam tidak ada toleransi, hukumnya dilarang. Bagi mereka yang melanggar sumpah, disediakan cara untuk menutupi kesalahan ini, yaitu dengan membayar kafarah. Banyak orang berucap sumpah begitu mudahnya, misalkan untuk menguatkan pendapatnya. Namun, sebenarnya bersumpah itu mempunyai banyak konsekuensi. Bersumpah atas nama selain Allah bisa menuju kesyirikan atau kekufuran. Membatalkan sumpah juga ada kewajiban membayar kafarat. Oleh sebab itu, berhati-hatilah, jangan begitu mudah bersumpah. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih. Ustadz, di masyarakat itu biasa orang ada praktek sumpah untuk menegaskan sesuatu. Misalnya sumpah disambar geledek atau sumpah pocong dan yang lainnya. Sebenarnya dalam Islam, karena kan kita tahu Islam agama yang sempurna, bagaimana Islam mengatur permasalahan sumpah? Dan kalau melihat referensi tentang Islam, fungsi sumpah dalam Islam itu untuk apa, Ustadz, kira-kira? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengenai sumpah, dalam Islam aturannya sangat lengkap. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, sumpah itu menjadi salah satu judul bab khusus. Mereka nyebut dengan Kitabul Yamin atau Kitabul Aiman wan Nuzur, kitab tentang masalah sumpah dan nadar. Biasanya digandengkan dengan nadar karena bentuknya mirip dan konsekuensinya ketika melanggar sama, yaitu sama-sama harus membayar kafarah. Kemudian mengenai fungsi sumpah dalam Islam, sumpah dalam Islam fungsinya sama sebagaimana sumpah pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menguatkan ucapan pembicaraan seseorang. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, sumpah dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, sumpah di depan pengadilan. Kalau sumpah dalam aktivitas sehari-hari, tujuannya sebagaimana umumnya orang bersumpah. Dia ingin agar ucapannya didengar, kemudian pernyataannya diterima, apabila bentuknya berita, berita itu dipercaya, dan seterusnya. Dia kuatkan dengan bersumpah. Kemudian kalau sumpah di pengadilan, ini biasanya atas permintaan dari pihak hakim atau pihak penggugat atau pihak siapapun yang dia berkepentingan untuk meminta lawannya melakukan sumpah, yang disebut dengan istihlaf. Dan tujuan dari sumpah ini dalam rangka untuk penguatan bukti. Jika sekiranya di situ tidak ada bukti yang
yang menenangkan bagi mereka, yang meyakinkan bagi mereka, salah satu di antara yang bisa dilakukan adalah dengan bersumpah. Lalu aturannya seperti apa sumpah dalam Islam? Secara umum Nabi SAW mengajarkan agar kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Pernah suatu ketika beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut nama nenek moyangnya, nama leluhurnya. Dan orang Arab sejak masa silam mereka sudah punya kebiasaan sumpah, dan terkadang mereka menyebut nama leluhurnya. Ketika mendengar itu, Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian, nama leluhur kalian. Siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, aw liyasmut, atau jangan bersumpah, atau diam, jangan bersumpah. Orang ketika ingin menyatakan sesuatu dan agar itu dipercaya, kemudian dia gunakan sumpah, maka dia akan menyebutkan sosok yang dia agungkan, yang dia muliakan, yang dia takdimi. Sehingga ketika dia menyebut leluhur, di situ ada isyarat bahwa dia mengagungkan selain Allah. Di saat itulah bentuk sumpah tersebut masuk kategori kesyirikan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Sehingga praktek seperti ini dalam Islam tidak ada toleransi, hukumnya dilarang. Baik, Ustaz tadi nyebut kata-kata kafarat gitu Ustaz. Jadi orang kalau sudah kadung sumpah lalu kemudian ada konsekuensi berupa kafarat. Sebenarnya kafarat itu apa Ustaz, dan fungsinya untuk apa? Lalu hubungannya tadi dengan sumpah bagaimana? Kafarat secara bahasa artinya adalah dari kata kafar, kafir, yang artinya menutupi. Sehingga disebut sebagai kafarat karena fungsi dia menutupi kekurangan yang dialami oleh seseorang disebabkan kesalahannya. Dan melanggar sumpah termasuk kesalahan. Oleh karena itu perlu ditutupi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa yang bisa menutupi kesalahan itu, yaitu dengan membayar kafarat. Dan kafarat sumpah dilakukan ketika seseorang ingin membatalkan sumpahnya atau telah membatalkan sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kafarah sumpah ini dalam Al-Qur'an, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kalau kalian melanggar sumpah, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan min awsati ma tut'imun ahlikum, dengan makanan standar yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Aw kiswatuhum, atau memberi pakaian yang menutup aurat bagi mereka kepada 10 orang miskin. Atau yang satunya adalah membebaskan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau dia tidak menjumpai ketiga-tiganya, nggak mampu untuk melakukan ketiga-tiganya, maka dia bisa berpuasa 3 hari. Apakah 3 hari ini harus berturut-turut? Ulama beda pendapat. Taib. Sehingga pada prinsipnya, bagi mereka yang melanggar sumpah, disediakan cara untuk menutupi kesalahan ini, yaitu dengan membayar kafarah. Bisa dengan melakukan salah satu di antara 3 pilihan yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian yang menutup aurat kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau 3 ini dia nggak bisa, nanti dia bisa puasa selama 3 hari. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan pertama tadi Ustaz, mengenai praktek atau fenomena sumpah pocong atau sumpah disambar geledek dan yang lain. Ini sebenarnya praktek sumpah yang melanggar syariat atau tidak? Dan kalau sudah kadung terucap Ustaz, apa yang harus dilakukan orang ini? Apakah dia harus bayar kafarat juga atau nggak perlu? Karena mungkin tadi ada pelanggaran syariat dan sejenisnya. Pada prinsipnya dalam Islam, sumpah itu cukup sebatas ucapan, penegasan dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Misalnya dengan mengatakan wallahi, demi Allah, atau nama-nama Allah yang lain, War-Rahman, War-Rahim, dan nama yang lainnya. Atau dengan sifat Allah, misalnya wa bi'izzatillah, bi'izzatillah atau wa izzatillah, atau nama dan sifat Allah yang lainnya. Intinya dia boleh menyebut nama Allah atau sumpah Allah. Dan tidak ada kegiatan khusus atau amalan khusus.
Misalnya ketika bersumpah, posisi tangan harus sedekap, atau posisi tangan harus bagaimana, nggak ada. Karena itu, jika dilihat dari kegiatan yang ada di masyarakat misalnya, mereka ingin sumpah itu biar lebih kuat, lalu dilakukan agenda tertentu atau kegiatan tertentu, misalnya memakai kain kafan dibuat seperti pocong, lalu dia disuruh untuk menyatakan sumpah, dan keyakinannya adalah kalau sampai dia melanggar maka nanti dia akan mati misalnya. Apakah ada seperti ini? Puncak tertinggi sumpah dalam Islam itu terjadi ketika ada orang yang bersengketa. Nah, kemudian dalam sengketa itu mereka ingin menetapkan siapa sih yang benar dan siapa yang bohong. Dalam hal ini ada yang disebut dengan mubahalah dan ada yang disebut dengan li'an. Bedanya di mana? Kalau mubahalah sifatnya hanya untuk menegaskan siapa yang benar, siapa yang bohong dalam setiap urusan, selain praktek perzinaan, selain selingkuh. Tapi untuk li'an ini hanya terjadi pada kasus selingkuh. Ketika seorang istri selingkuh, suaminya menuduh istrinya selingkuh dan dia nggak punya bukti, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan suaminya tidak punya bukti berupa saksi untuk penguatan di pengadilan bahwa istrinya selingkuh. Maka yang bisa dilakukan adalah dia nanti mengajak istrinya untuk melakukan praktek li'an di hadapan hakim. Sementara untuk selain itu, maka yang dilakukan adalah mubahalah. Dan mubahalah ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dulu ada beberapa orang Nasrani dari Najran yang datang ke Madinah dan mengajak debat Rasulullah SAW. Peristiwa ini Allah ceritakan di surat Ali Imran. Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan tentang Nabi Isa itu sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah Adam. Dalam debat ini Nabi SAW menjelaskan bahwa Nabi Isa, kenapa kalian itu mengatakan Allah sebagai bapaknya Isa dan Isa adalah anak Allah? Padahal Isa dan Adam itu sama. Nasrani beralasan, siapa bapaknya Isa kalau bukan Allah? Sementara Maryam adalah wanita suci yang tidak pernah berzina. Maka Al-Quran mengajarkan, kalau kalian bisa mengimani ada seorang manusia yang tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam, kenapa kalian sulit untuk mengimani ada manusia yang tercipta punya ibu nggak punya bapak, yaitu Nabi Isa? Maka Allah jelaskan, inna mathala Isa kamathali Adam. Pembahasan tentang Isa sebagaimana Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah Adam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kalau sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, faman hajjaka fihi, siapa yang mendebatmu wahai Muhammad berkaitan dengan masalah Isa, bahwasanya dia bukan anak Tuhan, dia bukan anak Allah, faqul ta'alu, ajak kepada mereka, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, mari kita undang anak-anak kita, anak-anak kalian, anakku dan anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri kalian dan istriku, wa anfusana wa anfusakum, diri kalian dan diriku dan diri kalian, thumma nabtahil, kemudian kita melakukan mubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, lalu kita jadikan laknat Allah berlaku untuk siapa di antara kita yang pendusta, yang salah klaimnya. Sehingga di sini ada tantangan yang diberikan oleh Al-Quran melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Nasrani yang waktu itu datang ke Madinah dari Najran. Kalau kalian tetap ngeyel berkaitan bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, buat mubahalah. Siapa di antara kalian yang berdusta, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah.
sampai mereka kemudian berdiskusi, ini diterima nggak tawarannya. Hingga kebanyakan mereka, mayoritas mereka lalu memutuskan jangan diterima. Karena kalau benar bahwasanya Muhammad ini nabi, kalian pasti kalah dalam mubahalah. Dan nanti efeknya akan terjadi laknat yang turun pada dirinya, pada istrinya, anak-anaknya, pada keluarganya. Mereka nggak berani. Akhirnya mereka mundur. Lalu mereka minta, kalau begitu gantikan siapa di antara sahabatmu yang bisa menggantikan kamu. Nabi SAW kemudian menunjuk Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan beliau mengatakan, innahu aminu hadhil ummah, bahwasanya beliau adalah amin hadhil ummah, orang yang amanah kepercayaan di tengah umat ini. Dan ini contoh sumpah puncak. Jadi bentuknya adalah mubahalah. Mubahalah itu memberikan laknat kepada siapa yang berdusta, yang berbohong dalam sebuah sengketa atau kasus yang belum selesai antara dua orang.